Pergunu, panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Mudah-mudahan beliau disehatkan Allah, diberikan panjang umur, dan terus bisa mengembangkan lembaga pendidikan terutama yang ada di lingkup Pergunu se-Indonesia sebaik-baiknya. Amin. Yang kita hormati Ketua Komisi 8 DPR RI, ini sangat langka, Kiai Asep, Ketua Komisi 8 Dapilnya Banten, tapi berkenan rawuh dalam pembukaan Kongres Pergunu. Terima kasih. Dan mudah-mudahan terus sukses karir politiknya untuk bisa memberikan kemaslahatan kepada umat sebaik-baiknya. Yang kita hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji As'ad Said Ali, matur nuwun rawuhipun. Juga yang kita hormati Bapak Danrem 082, terima kasih. Juga tentu Ibu Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, juga Wakil Bupati Blitar, dan ada Wakil Bupati yang nunggu pelantikan dari Pamekasan karena sudah selesai paripurna DPRD-nya. Juga rawuh di sini Ibu Nyai Farida Salahuddin Wahid, matur nuwun sangat komitmen beliau untuk meningkatkan pendidikan luar biasa. Semua tokoh agama, tokoh pendidikan, nyuwun pangapunten jika saya tidak bisa sebut satu persatu. Seluruh jajaran pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang Pergunu se-Indonesia, semua yang saya cintai dan saya banggakan, yang dari luar Jawa Timur, selamat datang di Jawa Timur. Dan mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang luas untuk bisa mengembangkan pendidikan kita. Amin. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sebetulnya ini merimain dari memori-memori kita. Ini menurut saya anak-anak TK juga hafal, tetapi penting terus kita sampaikan. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ini luar biasa. Kiai Asep, jadi saya ini waktu di Kementerian Sosial sering bertemu dengan penerima program PKH. Mereka adalah kelompok masyarakat du'afa, fuqara, masakin. Di sangat banyak tempat, ketika saya bertanya, kira-kira anaknya nanti ingin disiapkan menjadi apa atau siapa. Cita-cita untuk anaknya pun mereka tidak berani mengucapkan. Cita-cita untuk anaknya pun orang tua ini tidak berani mengucapkan karena begitu tidak percaya dirinya. Ya Asep, sangat banyak guru-guru bukan SD, bukan SMP, guru-guru SMA alia pun tidak secara spesifik memberikan gambaran tentang profesi strategis yang mesti dibangun, cita-cita, dan kemudian plan of action-nya kepada seluruh siswa-siswi atau santri-santrinya. Jadi Kiai Asep, banyak guru pun yang tidak percaya diri untuk bisa menyiapkan dan mewujudkan cita-cita para santri, para siswa-siswinya. Ini PR kita bersama, betapa kemudian ketika kita cerita daya saing, ketika kita cerita kompetisi di antara SDM-SDM berkualitas, di antara kabupaten kota, di antara provinsi, di antara negara-negara di dunia, yang harus bisa membangun percaya diri santri dan siswa-siswinya, Kiai Asep justru adalah para guru. Jadi panjenengan para guru sebetulnya pencetak dari profesi yang luar biasa, yang bisa memberikan guidance, peta profesi, dan langkah yang harus disiapkan oleh para santri dan siswa-siswi yang ada di dalam
lembaga pendidikan yang panjenengan asuh. Bercita-cita pun banyak yang tidak berani. Bercita-cita pun banyak yang tidak berani. Oleh karena itu, Kongres ketiga Pergunu kali ini, Kiai Asep justru menurut saya yang pertama itu harus disiapkan adalah bagaimana perspektif para guru di lingkungan NU ini punya percaya diri, menyiapkan putra-putri, siswa-siswi, santri untuk berani bercita-cita terbaik yang dia bisa capai. Kenapa seperti yang disampaikan Kiai Asep tadi, bahwa ada target-target untuk mencetak dokter setahun sekian dan NU relatif lebih telat. Karena memang ada perspektif yang terbangun, ini Pak Danrem dulu, perspektif yang terbangun di lingkungan kultur NU, kulturnya. Nulis itu yang benar dari kanan. Kalau nulis dari kanan berarti huruf Arab, bukan nulis dari kiri. Sampai sekarang diskusi saya dengan Lembaga Perpustakaan Nasional adalah BPS tetap belum menganggap itu membaca kalau yang dibaca bukan tulisan Latin. BPS belum menghitung itu adalah sebuah literasi kalau itu bukan huruf Latin. Sehingga menulis dari kanan, berarti huruf Arab, membaca huruf pegon, itu tidak dianggap sebuah literasi kalau belum bisa membaca huruf Latin. Jadi Kiai Asep ini juga PR kita. Yang terhormat Pak Yandri, ini juga PR kita. Dan sampai sekarang saya menyampaikan ini. Apa iya masih relevan membuat kategorisasi? Jadi kalau menulisnya saya menyebut dari kanan berarti huruf Arab, itu tidak dianggap bahwa melek huruf. Karena yang dianggap melek huruf ini adalah international standard, bukan standar nasional, ini standar internasional. Bahwa yang dimaksud dengan literasi itu ya huruf Latin, menulis dan membaca huruf Latin. Jadi kira-kira berapa minggu yang lalu itu kebetulan ada apresiasi untuk Jawa Timur. Jadi kalau perpustakaan yang terregistrasi di Indonesia terbanyak adalah perpustakaan Jawa Timur. Itu terbanyak. Lalu saya menyampaikan ketika diberikan penghargaan, saya sampaikan, kalau perpustakaan yang terregistrasi ini terbanyak, harusnya yang membaca dari Jawa Timur juga terbanyak. Cuma karena kemudian banyak literatur tidak dalam huruf Latin, maka dia tidak masuk kategori membaca. Jadi ini Kiai Asep PR lagi bagi kita semua. Tapi saya terus menyampaikan kepada BPS, tapi karena ini adalah international standard. Ada suasana-suasana yang harus kita bangun untuk membangun perspektif bagaimana sebetulnya melihat standar pendidikan, academic achievement, bagaimana melihat tingkat literasi suatu negara, suatu daerah, yang standar internasionalnya masih dengan huruf Latin. Nah dulu di dalam perspektif kultur NU, Pak Danrem, perspektif kultur NU, nulis itu ya dari kanan. Kalau dari kiri itu nggak benar. Karena yang nulis dari kiri itu adalah ajaran penjajah. Sempat ada perspektif seperti itu. Dan itu kemudian menjadikan warga NU relatif telat ketika harus memasuki perguruan tinggi umum. Tahun 75 sampai tahun 90 di NU ini masih banyak BA, Bachelor of Arts. Tahun 2000 itu DRS, DRA, master masih jarang apalagi doktor.
Perguruan tinggi baru bergerak di pesantren-pesantren ya tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Sehingga memang agak telat untuk bisa mengejar bagaimana sebetulnya diversifikasi profesi. Diversifikasi profesi itu kalau kita mau cari ahli perkapalan ada. Kalau kita mau cari ahli pesawat ada. Kalau kita mau cari pakar pertanian yang advance ada. Kalau kita mau cari pakar peternakan ada. Varian-varian itu relatif telat terpenuhinya karena tadi itu. Nah, kemudian tahun 2000 bergeraklah berbagai perguruan tinggi, terutama di pesantren ini sudah mulai menyiapkan tidak hanya S1 tapi juga S2. Bahkan Institut Kiai Abdul Halim sudah masuk ke S3. Luar biasa. Tapi Kiai Asep berapa banyak pesantren yang punya lembaga perguruan tinggi yang sampai S3. Jadi artinya cita-cita besar Bapak Profesor Dr. Kiai Asep Saifuddin Halim ini harus diikuti oleh sistem. Menyiapkan S3 di perguruan tinggi tidak mudah dan tidak murah. Pak Yandri, tidak mudah dan tidak murah. Oleh karena itu, PR kita berikutnya, saya rasa tadi sudah disampaikan oleh Kiai Asep, apa saja yang sebetulnya bisa kita bangun sinergitas bersama. Pesannya Pak Presiden Jokowi, kita akan memberikan prioritas pembangunan kita pada pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan. Kita sudah tahu ini. Tapi untuk bisa menyiapkan SDM dengan tingkat competitiveness yang tinggi dan betul-betul berseiring dengan kebutuhan SDM ke depan ini tidak sederhana. Banyak sekali di jajaran pemerintah, pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Kita ini baru, Kiai Asep, jajal ini kawan-kawan. Ini ada juga kawan-kawan saya dari OPD Pemprov Jawa Timur. Baru kita mentransformasi bagaimana layanan dan koneksitas di antara OPD dan di antara provinsi kabupaten kota secara digital. Baru kita mengadaptasikan dengan artificial intelligence. Belum juga canggih, dunia sudah masuk metaverse. Jadi kalau kita ini ikut pada yang kita merasa sudah melakukan percepatan-percepatan pun ternyata tertinggal. Maka kita harus melakukan percepatan lompatan, melompat. Tapi lompatannya bukan lompatan manual, lompatannya lompatan teknologi. Jadi nggak cukup sekarang ini artificial intelligence, kita sudah masuk era metaverse. Mari kita melihat di antara sekolah-sekolah yang ada di lingkungan pergunu, teknologi digitalnya sudah sekuat apa. Ini menjadi bagian penting untuk bisa mengukur bagaimana kompetisi di antara lembaga pendidikan yang kita punya dengan yang lembaga-lembaga lain yang sudah lebih cepat, lebih terdepan, dan lebih advance. Ini kalau bisa kita urai akan menjadi baik. Action plan dan rekomendasi Kongres Pergunu ketiga ini bisa lebih detail untuk diikuti oleh seluruh pimpinan cabang, pimpinan anak cabang apalagi, pimpinan ranting apalagi. Tapi itulah kebutuhan kita. Nah, ini di luar dari Undang-Undang Sisdiknas tadi, di dalam Undang-Undang tentang guru, Pak Yandri, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, ya. Guru wajib memiliki kompetensi, ya. Guru wajib memiliki sertifikat pendidik, ya. Guru harus sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Jadi pada dasarnya di dalam diri seorang guru bukan hanya butuh kemuliaan perilaku, kemuliaan pikiran, kemuliaan sikap, tapi memang dituntut terus beradaptasi dengan berbagai percepatan kemajuan-kemajuan. Kalau kita melihat permasalahan guru, ini khusus untuk yang terhormat Pak Yandri, bahwa tidak merata antar daerah, ya. Tidak merata antar lembaga, ya. Dan tidak merata antar mapel. Ini Kiai Asep betul sekali, Ketua Komisi 8 dirawuhkan antara kebutuhan ASN untuk pendidikan agama dengan pemenuhannya, saya menyebut Bainas sama Wasumur. Kebutuhannya banyak sekali, realisasinya sedikit sekali. Maka ada bupati, ada wakil bupati. Pernah asosiasi guru-guru SMP ketemu saya, MKKS SMA ketemu saya, MKKS SMK ketemu saya. Mereka bilang, Bu, sangat banyak dengan prosentase yang sangat tinggi. Mereka sebut di kabupaten kami, Bu, rata-rata guru olahraga merangkap guru agama. Ini PR kita. Bagaimana sesungguhnya sisi spiritualitas yang bisa memberikan sila pertama Pancasila, mengajak mereka untuk berketuhanan yang Maha Esa. Ada basis-basis pembelajaran supaya pola beragama siswa ini pada konstruksi rahmatan lil alamin. Ini PR kita. Para guru agama mengajarkan bagaimana menghadirkan Islam yang penuh kasih, Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Jangan Islam yang memberikan suasana, kadang suasananya cukup membahayakan, kadang suasana tidak membahagiakan, dan banyak di antara yang kemudian merasa punya voucher pembuka pintu surga. Kalau nggak ikut rombongannya, tidaklah menjadi ahli surga. Ini artinya guru agama ini memang harus ada. Sehingga kalau ada pemahaman penguatan mapel di bidang agama itu ya nyambung. Ini tidak sederhana kalau itu kemudian tidak bisa terpenuhi dengan baik. Jadi yang kita usulkan dengan realisasinya jauh. Kami paham mungkin keuangan nasional dan seterusnya. Tapi kalau itu kemudian di daerah, dari mereka yang bertemu saya, yang paling banyak itu guru olahraga, merangkap guru agama. Kalau basis pengetahuannya cukup, tidak apa-apa Pak Yandri. Tapi kalau basis pengetahuannya beda